Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin di Suwarni Channel. Gimana kabarnya cuy? Setelah sekian purnama Mimin gak upload dan semoga semua sehat cuy. Baik, pada part sebelumnya dimana Taehyung yang terjerat oleh senjata dari Sion yang datang tiba-tiba membuat keadaan kembali berbalik untuk Gudo dan Musang. Baik, sebelum ke detail alur ceritanya, mending Mimin intro bentar dah. Setelah kemarin kita diperlihatkan Musang, Hunggu dan anggota Gudo yang ingin melarikan diri namun dikepung oleh Taehyung dan anak buahnya, di kondisi seperti itu datanglah bantuan dari Sion yang datang setelah pertarungannya dengan pembunuh bayaran di mana Taehyung dijerat oleh senjata Sion, yaitu benang tipis yang membuat Taehyung kesulitan dalam bernafas. Terlihat juga Taehyung yang melawan sebisanya cuy, dengan mencoba menyikut Sion dan tetap saja refleks Sion lebih cepat dan berhasil menghindar, kemudian melemahkan bagian kaki dan mengunci leher dari Taehyung. Melihat situasinya sudah dalam kendali Sion menyuruh Musang dan yang lain untuk pergi meninggalkan gudang terbengkalai cuy. Saat dikira kondisi sudah dalam kontrol Sion, tiba-tiba datang seseorang dari belakang menyerang Sion. Sion sempat melirik siapa yang menyerang dan kembali berhasil menghindar. Namun begitu orang tersebut berhasil memotong tali yang menjerat leher dari Taehyung ini cuy. Dia adalah manajer Jang. Belum berhenti di situ saja, manajer Jang dengan dengkulnya berhasil menyerang tepat pada bagian perut Sion. Sion pun terjatuh tertunduk menahan rasa sakit yang diterimanya. Dengan berbisik, manajer Jang berkata kepada Sion, "Senang bertemu kembali denganmu Sion," dan menusukkan sabit kecilnya ke tangan Sion. Waduh. Lanjut, kemudian manajer Jang berkata kepada pihak Gudo yang terkesan menggurui dengan berkata, "Seharusnya begini jika sedang menyandra seseorang, tidak hanya sekedar bacot doang." Kemudian manajer Jang juga berbisik ke Sion dengan berkata, "Aku sudah pernah mengajarkanmu bahwa dalam menghadapi musuh untuk tidak setengah-setengah. Maka kalau tidak, maka kau akan bernasib seperti ini." Taehyung yang tadi dijerat oleh Sion masih tampak kesal dan di sela-sela obrolan manajer Jang dan Sion, Taehyung dari belakang menendang Sion sambil berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Menyebalkan sekali." Jadi sok jago sih Taehyung ini cuy. Terlihat juga manajer Jang yang jijik atas sikap Taehyung ini. Belum usai sampai situ, Taehyung bersiap untuk meninju Sion yang sudah dalam posisi di bawah namun masih dapat dihindari oleh Sion. Dan dengan teknik kuncian, Sion berhasil melumpuhkan si Taehyung ini cuy. Dikira si Sion ini takut cuy. Setelah itu Sion sambil berbisik ke Taehyung berkata, "Hei, sepertinya kau masih belum mengerti." Dan seret kali ini Sion benar-benar melukai mata dari Taehyung dengan sabit kecilnya cuy. Dan menggoda manajer Jang dengan berkata, "Aku baru saja melakukan aksi." Tapi reaksi manajer Jang malah seperti tidak mau tahu dan berkata, "Lakukan apa semaumu, lagi pula dia tidak berguna." Waduh, habis manis sepah buang cuy. Lanjut, mendengar manajer Jang berkata seperti itu, tampak anak buah Taehyung heran. Dan di sini Taehyung berkata, "Hei, apa kau tidak mengerti apa artinya menjadi gangster? Yang dimana dalam dunia seperti ini dibutuhkan kepercayaan antar anggota, bukan soal siapa pemimpinnya." Dan di sini Sion mengajari manajer Jang soal dunia gangster dengan berkata, "Dunia gangster ini memiliki aturan yang berbeda bro." Manajer Jang terlihat bodoh amat cuy dan berbisik dalam hatinya bahwa Gyeorang akan hancur jika Sion menghabisi Taehyung. Akhirnya manajer Jang menyerah dan berkata, "Hei Sion, lepaskan Taehyung dan pergilah." Dan Taehyung, "Abis ini aku ingin bicara empat mata denganmu." Namun di sini Sion memastikan kembali dengan berkata kepada manajer Jang dan orang-orang dari Gyeorang, "Kami akan melepaskan Taehyung hanya jika kami sudah aman dan jangan coba-coba ikuti kami." Terlihat juga Taehyung yang tampak kesakitan masih menggerutu, "Sialan kau Sion." Masih nggak terima ya cuy. Sion pun menjawab, "Hei, jangan menggerutu terus, akan ku beri paham kau di pertemuan selanjutnya. Dan sampai hari itu tiba, jaga dirimu baik-baik." Setelah benar-benar Gudo dan Musang
Juga dirinya pergi. Manajer Zhang mendekati Taehyung dengan berkata, dia seorang profesional dan kau masih seorang yang amatir. Kita tampaknya butuh sedikit perombakan di sini. Scene berlanjut pada rombongan Gudo, Sion, Musang, dan Honggu yang sudah keluar dalam lingkungan gudang terbengkalai milik Gyeorang, di mana Jeonho dan Yiso atau Dokyung palsu sudah tiba di lokasi. Dan Jeonho yang tampak berlari menghampiri mereka sambil berkata, "Dokbae." Si botak menjelaskan situasinya bahwa Dokbae sedang tidak baik-baik saja dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di dalam mobil, Dokbae yang berada dalam mobil bersama Gucang terlihat Gucang yang menyesali atas sikap dia yang telah mencoba mengkhianati Ilhak. Dokbae yang sudah tidak berdaya hanya bisa tersenyum cuy dan berkata, "Minta maaflah pada tuan muda. Aku sudah tidak ada muka lagi untuk bertemu tuan muda." Dokbae menenangkan Gucang dengan berkata lagi, "Jika tuan muda tidak memaafkanmu, aku akan bantu memohonkannya untukmu. Mari kita temui tuan muda bersama." Dan setelah berkata seperti itu, Dokbae langsung tidak sadarkan diri cuy. Scene berpindah cuy pada manajer Zhang yang sedang membakar rokoknya dan menjebak Taehyung sambil berkata, "Hei, dengarkan, tinjuku lebih berguna." Scene berpindah pada tempat yang tak asing lagi bagi para penonton setia Swarni Channel. Ya, markas Taishan, di mana kita diperlihatkan Sungmin, Jeonho, Gucang, dan tentu saja ada Dokyung palsu. Di scene ini kita diperlihatkan Gucang yang tertunduk malu menghadapi Sungmin dan Jeonho. Di sudut lain, Dokyung sedang mengamati situasi yang Ilhak hadapi kali ini sambil berkata, "Kau mengkhianati Ilhak dan membuat rekan Gudo yang lain terbunuh." Belum selesai Dokyung ini berkata, si rambut merah langsung meninju Gucang sambil berkata, "Kau memang bodoh." Tak lama Jeonho pun menghentikan si rambut merah ini cuy. Dan menurutnya yang berhak memberinya hukuman adalah Sungmin. Namun si rambut merah ini menolak dan berkata bahwa tuan muda Sungmin tidak perlu mengotori tangannya. Sungmin tampak bimbang dan Dokyung palsu ini kemudian berkata, "Taishan tak akan ikut campur dalam urusan internal Ilhak. Dan kau Sungmin, tentukan keputusanmu sebagai pimpinan Ilhak." Sambil berdiri melangkah, Dokyung menyerahkan pisaunya kepada Sungmin cuy. Namun di sini Sungmin malah berpikiran bahwa pengkhianatan ini disebabkan oleh dia yang tidak mampu mengurus Ilhak. Terlihat bahwa Sungmin berkata kepada yang lain bahwa dia akan memaafkan Gucang. Namun itu dirinya yang dahulu. Sambil mendekati sosok Gucang dan menerimamu kembali ke sisi Ilhak, hal seperti itulah yang membuat Dokbae terbunuh. Dan saat sudah dekat dengan Gucang, Sungmin malah melewatinya cuy. Tidak membunuh si Gucang ini, Gucang heran dan berkata kepada Sungmin, "Kenapa?" Sungmin berkata kepada Gucang, "Tidak, pisau ini tidak digunakan untuk memotong ranting sepertimu, dan aku akan membangun ulang Ilhak, di mana kau bukan lagi Gudo maupun Ilhak." Lihat raut wajah Sungmin yang berkata sebaliknya, yang masih menyimpan simpati kepada Gucang dalam hati kecilnya. Jeonho yang menyadari hal itu menenangkan Sungmin dengan berkata, "Apa yang kau tunjukkan sudah benar sebagai seorang pemimpin." Lanjut, kali ini kita diperlihatkan pemandangan Dokyung palsu yang sudah menunggu di atap gedung. Sambil mengeluarkan rokoknya dan mencari korek, tiba-tiba sekretaris Taishan menghampiri Dokyung palsu sambil menawarkan korek cuy. Dokyung berterima kasih dan berkata, "Kukira kau tidak merokok." Sekretaris ini menjawabnya dengan berkata, "Itu adalah korek milik Dokyung asli Tuan Baek Yiso." Mendengar nama itu, Yiso langsung menyadari suatu hal di mana telah lama dia menggunakan nama Dokyung ini hingga nama aslinya ia lupakan. Di scene tersebut, Deep Talk Deep Talk antara Yiso dan sekretaris Taishan ini terjadi. Yiso bertanya kepada sekretaris, "Kira-kira apa yang akan dilakukan Dokyung dalam situasi seperti ini? Bagaimana Dokyung akan bertindak dan apa yang akan dia lakukan jika dia melihatku seperti ini, Nona Sekretaris?" Sekretaris ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Yiso dengan sedikit bercanda dengan berkata, "Pasti dia tidak akan senang dan berkata kepadamu, 'Apa kau benar kembaranku?'
Satu hal yang membuatmu mirip denganku adalah sifatmu yang menyebalkan. Tak lama obrolan mereka telah tiba Sungmin dan Junho yang telah sampai pada atap gedung. Sambil berkata, Direktur Baek. Do Kyung palsu menjawabnya dengan berkata, bagaimana? Apa pisau itu sedikit berguna untukmu? Sungmin menjawab candaan Yiso dengan berkata, ketajamannya berguna untuk memotong sebuah ranting. Do Kyung palsu kembali bereaksi dengan berkata, ranting. Kuanggap kau sudah menyelesaikan urusan internalmu. Kini bisa kembali ke urusan bisnis dan langkah apa yang selanjutnya kita tempuh. Namun di sini Junho memotong obrolan mereka terkait dengan pertanyaan saat melakukan penyerangan motel di mana Junho menanyakan tujuan sebenarnya atas bergabungnya Taesan dengan Yilhak. Di sini Do Kyung palsu mencoba menjelaskan bahwa Yilhak pernah ada di posisi kejayaan dan di mana saat itu Yilhak memiliki banyak sumber daya. Do Kyung menjelaskan lagi bahwa puncak kejayaan saat ini tidak hanya diincar oleh organisasi lain, melainkan pemerintahan, juga mulai tertarik akan kekuasaan dunia bawah. Dan pemerintahan saat ini juga sudah melakukan pergerakan untuk menggabungkan kelompok-kelompok kriminal di Seoul ini. Proyek ini sedang dijalankan oleh manajer Jang itu sendiri. Proyek ini disebut Proyek Wonsin. Dan dirinya tak tertarik atas siapa yang akan menduduki puncak Seoul nantinya. Yang terpenting adalah balas dendamnya. Karena dirinya mengambil mereka, yaitu keluargaku yang berharga. Dan sampai tujuanku tercapai, aku akan menyerahkan Seoul ke tangan Yilhak. Do Kyung palsu menambahkan, kembali dengan berkata, ada seseorang yang ingin menemui kalian, ya walau saat ini bukan waktu yang tepat. Shin memperlihatkan Do Kyung asli sedang tergeletak dengan bantuan oksigen yang tak sadarkan diri. Gila, ternyata selama ini Do Kyung asli belum mati cuy, alias koma. Oke? Bagaimana kelanjutan alur ceritanya dan langkah apa yang diambil setelah Gudo tahu bahwa Do Kyung saat ini adalah Yiso? Tunggu keseruan alur ceritanya hanya di Suwarni Channel cuy. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.